Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam Renungan Happy Sport Family. Pada pagi hari ini, saya beri judul Tetap Melangkah Pulang. Kisah ini saya dapat dari pada saat saya melihat satu video, di mana dalam video itu adalah seorang pelari dari satu negara yang cukup jauh dari event itu. Kalau nggak salah eventnya adalah Olimpiade, dan pelari ini cedera. Dalam pertandingan itu dia setelah dia mengalami cedera, dia mendapat bantuan tim medis dan dia akhirnya ditangani. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah setelah dia ditanganin, walaupun dia berjalan dengan pincang-pincang kakinya, ya, dan dia tahu dia sudah melewati dan sudah tidak mungkin dapat juara karena memang si pemenangnya sudah finish. Yang menjadi pemberitaan pada saat itu adalah dia tetap menyelesaikan larinya sampai finish, walaupun di studio sudah stadion sudah istilahnya bubar. Dari langkah ini ada kisah yang menurut saya harusnya kita bisa tiru sikap dan mental dari si pelari ini. Hal yang saya mau ambil adalah seorang yang sudah tidak mungkin untuk mendapatkan satu kemenangan, dia punya satu tekad karena dia si pelari ini dalam hal ini aja, dia mengatakan bahwa negara saya mengirim saya lebih dari 5.000 kilometer bukan untuk kalah atau bukan untuk tidak menyelesaikan pertandingan, tetapi saya dikirim oleh negara saya untuk menyelesaikan pertandingan. Makanya dia teruskan larinya sampai garis finish. Dan itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Satu hal yang kita dapat ambil adalah Tuhan tidak pernah melihat siapa yang menang. Yang menang adalah yang mau pulang kepada Bapa, yang mau datang kepada Bapa. Tuhan tidak pernah melihat bahwa si pelari ini sudah tidak ada harapan karena memang tidak menang. Tetapi Tuhan tetap angkat siapapun yang mau menyelesaikan pertandingannya. Kita sebagai anak-anak Allah sebenarnya saat ini sedang bertanding untuk menyelesaikan pertandingan ini sampai yang harusnya sampai garis finish. Finishnya kapan kita nggak ada yang tahu. Tuhan cuma minta kita lakukan itu sampai finishnya. Bukan di tengah jalan kita berbelok, bukan di tengah jalan kita nyerah. Apapun kendalanya, sakit, penyakit, beban atau apapun juga yang Tuhan minta dari kita, menyelesaikan sampai finish. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya untuk dia bisa sampai finish. Dia berjanji seperti di Mazmur 23, dia adalah gembala yang baik, dia akan membawa kita kepada padang rumput yang hijau. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tetap Tuhan akan menopang kita dengan segala yang Dia mampu. Dan pasti mampu. Karena memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jadi dalam hal ini, lewat konsep yang Bapak Gembala sampaikan mengenai anak yang hilang, tetap bahwa Bapak itu tetap mengharapkan kita menyelesaikan semua tanggung jawab kita. Semua tugas-tugas kita. Hidup kita dari start sampai ke
finish. Itulah yang Bapa kita mau. Bukan kita stop di tengah jalan, nyerah, kemudian kita berbelok atau berbalik atau berhenti total di situ. Hal lain yang dapat kita pelajari adalah saat kita cedera dalam hidup, saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami kegagalan, baik dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi, dalam kekecewaan atau apapun juga, tetaplah melangkah pulang, karena Allah, karena Bapa kita tetap menanti kita. Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan tetap mau datang kepada kita. Tuhan tetap mau kita mengandalkan Dia. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari selesaikan tugas kita sebagai pelari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, di mana perlombaan kehidupan ini terus berjalan sampai benar-benar garis finish. Yang kita tidak pernah tahu di mana garis finish kita masing-masing. Kita cuma tahu garis start kita. Garis finishnya tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan menyelesaikan pertandingannya. Kapan dia akan mencapai garis finishnya. Di mana garis finishnya. Tetapi yang pasti adalah Tuhan Allah tetap menanti kita. Tetap akan menopang kita. Tetap akan menyupport kita seberapapun masalah atau besarnya gelombang yang harus kita hadapi. Itulah Tuhan Allah kita sebagai Bapa kita yang tetap setia kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menopang, selalu menjaga, dan selalu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami semua ke dalam tangan. Engkau yang pimpin dan Engkau yang menyertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.